Lihat Miss Indah tidak? Lihat Miss Natania? Di mana mereka? Sembunyi di sana. Miss Indah, Miss Natania. Mana teman-teman? Miss Indah, Miss Natania. Di mana teman-teman? Miss Mary tidak ketemu. Sebelum kita ibadah online, yuk lipat tangan dulu, kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Miss Indah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan berkati untuk setiap puji-pujian boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau menyanyikan Sing Hosana, Raja segala raja. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Ayo, give me oil in my hand, give me oil in my land to keep it burning, burning. Give me oil in my land, I pray. Give me oil in my land to keep it burning, burning, burning. Keep it burning to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ayo sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal yang semangat ya teman-teman ya. Oil in my land, keep it burning. Give me oil in my land, I pray. Give me oil in my land to keep it burning, burning, burning. Keep it burning to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat memuji Tuhan, kita bilang Jesus, yes, yes, yes. Jesus, yes, yes, yes. Ini Miss Mary pengen nyanyi lagu Oh You I Love, Love, Love As You Love Me. Tahu lagunya aku dong. Teman-teman tahu lagunya tidak? Oke. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally. Yeay. Miss Mary rajin berdoa tidak? Tentu saja, saat Miss Mary bangun tidur,
saat mau bobo, Miss Mary berdoa. Karena saat kita berdoa, kita bisa bercerita apa saja kepada Tuhan. Bahkan ketika Miss Mary sedih maupun senang, Miss Mary selalu berdoa kepada Tuhan. Betul teman-teman, melalui doa kita bisa ceritakan apa saja kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu tentang berdoa. Cifu, wo ai tau kau, Allah Bapa, saya senang berdoa. Yuk kita sama-sama nyanyikan. 天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉，在祷告中我要讲出我心事，你一定听到。天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求。 阿门。从今天起，每个早上要对你说声早，无论晴天还是下雨，你是最好。天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉。 在祷告中，我要讲出我心事，你一定听到。天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求。阿门。从今天起，每一个早上。 要对你说声早，无论晴天还是下雨，你也是最好。天父，我爱祷告，在祷告中向你倾诉，在祷告中我要讲出我心事，你一定听到。 天父，我爱祷告，在祷告中有你鼓舞，奉主耶稣基督生命祈求，阿门，阿门，阿门。 Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GMI MUN. Adik-adik tentunya semua sudah rindu untuk ibadah di gereja ya. Kita sama-sama doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera dapat berlalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat lagi bersama-sama di dalam ibadah online Sekolah Minggu. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin baik kami semua maupun lause kami di dalam penyampaian firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini lause akan cerita mengenai Abraham yang mendoakan orang benar di Sodom ya. Setelah kelahiran Ismail, Abraham sudah lama tidak mendengar lagi suara Tuhan. Nah, ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah menampakkan dirinya lagi kepada Abraham. Allah rupanya tidak lupa kepada Abraham karena janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu tetap ada. Bagaimana perasaan Abraham pada waktu mendengar suara Tuhan? Nah, karena janji Tuhan kepada Abraham apa itu? Karena janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan akan membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Kita mulai dengarkan ceritanya ya. Nah, suatu hari pada waktu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di bawah pohon tarbantin di Mamre,
Dari jauh kelihatan ada 3 orang yang datang ya. Pada waktu itu cuacanya sangat panas. Ada 3 orang datang yang menuju ke kemah Abraham ya. Abraham kemudian cepat-cepat memanggil hambanya untuk membasuh kaki ketiga tamunya itu. Sedangkan istrinya Sarah cepat-cepat membuat roti. Kemudian mereka mengajak tamu itu untuk makan ya. Selesai makan, Abraham duduk dengan ketiga tamunya, sedangkan Sarah lagi ngapain ya? Oh, rupanya Sarah berdiri di dalam kemah dekat pintu supaya dapat mendengar apa yang sedang mereka bicarakan dengan ketiga tamunya itu ya. Kemudian mereka berbicara dengan suara yang cukup besar juga. Nah, apa yang mereka bicarakan kepada Abraham? Katanya, 9 bulan kemudian aku akan kembali ke sini, dan pada waktu itu istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, waktu Sarah mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Sarah tertawa di dalam hatinya ya. Hah, mana mungkin, umur saya sudah 90 tahun ya. Bayangkan umur Sarah sudah 90 tahun. Bagaimana mungkin lagi dapat melahirkan seorang anak? 90 tahun itu sudah nenek-nenek ya. Bagaimana lagi mungkin melahirkan seorang anak? Tetapi orang yang berbicara tadi bukan tamu biasa. Mereka itu adalah utusan Tuhan ya. Nah, setelah selesai menjamu tamu-tamu itu, kemudian tamu-tamu itu mau pulang dan melanjutkan perjalanan mereka ya. Mereka berjalan sampai ke puncak bukit, dan dari sana mereka dapat melihat ke lembah Yordan ya. Itulah tempat di mana Abraham sering berdoa untuk Lot dan keluarganya. Lalu Tuhan berpaling kepada Abraham dan berkata, banyak keluhan yang berat tentang Sodom dan Gomora. Aku hendak turun ke sana dan melihat apakah sungguh benar apa yang dikatakan tentang mereka. Sewaktu malaikat-malaikat berangkat menuju ke Sodom, Abraham yakin bahwa Tuhan pasti akan menghukum kota itu. Abraham juga mendengar bahwa banyak keluhan tentang kejahatan yang dilakukan oleh penduduk di kota itu. Tetapi Lot ada tinggal di kota tersebut. Karena terus memikirkan Lot, maka Abraham memberanikan diri bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan akan membinasakan orang yang tidak bersalah bersama dengan orang yang bersalah? Andai kata ada 50 orang yang benar di kota itu, apakah Tuhan juga akan membinasakan dan menghukum seluruh kota itu? Apakah Tuhan mau mengampuni kota itu supaya 50 orang yang benar itu selamat? Tuhan berkata kepada Abraham, seandainya ada 50 orang benar di Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu. Abraham terus tawar-menawar dengan Tuhan ya. Katanya, Tuhan, jikalau ada 45 orang benar, bagaimana Tuhan? Jikalau ada 40 orang benar, bagaimana? Jikalau ada 30 orang benar saja, bagaimana? Jikalau ada 20 orang benar, bagaimana Tuhan? Tuhan menjawab, jikalau ada 20 orang, aku tidak akan membinasakan kota itu. Kemudian Abraham bertanya untuk terakhir kalinya, janganlah marah padaku ya Tuhan, aku ingin bertanya sekali lagi, bagaimana jika hanya 10 orang benar saja ya Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan kota itu. Nah, setelah tawar-menawar dengan Tuhan, Tuhan kemudian meninggalkan Abraham. 2 orang malaikat yang diutus oleh Tuhan tiba di Sodom pada waktu malam hari. Lot waktu itu sedang duduk di pintu gerbang kota. Lot menyambut kedua tamu itu sambil bersujud, dia mohon kepada mereka untuk singgah dan bermalam di rumahnya. Tetapi tamu itu menjawab, biarlah kami tinggal di lapangan saja. Lot
juga tahu ya bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang Sodom setiap malam, terutama terhadap orang-orang asing ya. Kemudian Lot menjamu kedua tamunya itu dengan makanan-makanan yang lezat. Nah, sebelum tamunya tidur, terdengar suara yang sangat ramai di luar. Rupanya rumah Lot sudah dikepung oleh semua orang laki-laki di kota itu ya. Mereka berteriak-teriak, "Lot, di mana tamumu yang datang ke rumahmu tadi? Keluarkan mereka, biar kami dapat menyiksa mereka." Lot menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan menyerahkan tamu-tamuku kepada kalian." Tetapi kemudian mereka mendorong Lot dan mendobrak pintu rumahnya. Saat itu kedua tamu Lot menarik Lot masuk ke dalam rumah dan kemudian membutakan orang-orang yang berada di luar itu ya, membuat mata mereka menjadi buta, dan akhirnya mereka tidak dapat menemukan pintu masuk rumah Lot. Akhirnya mereka masing-masing meninggalkan Lot dan mencari jalan pulang ke rumah masing-masing. Orang-orang di Sodom benar-benar jahat ya adik-adik. Karena itu kedua orang tamu itu mendesak Lot. Katanya, "Kota ini akan kami musnahkan karena kejahatan kota Sodom yang sungguh besar. Jika kamu mempunyai anak menantu atau sanak saudara lainnya, bawalah mereka keluar dari sini." Lot ingat, dia ada 2 orang calon menantu ya. Kemudian Lot pergi ke rumah calon menantunya dan mengajak mereka juga untuk lari dari kota tersebut. Tetapi calon menantunya hanya tertawa dan mengira Lot hanya bercanda ya. Setelah hari menjelang pagi, mereka memaksa Lot dan berkata, "Pergilah dengan istrimu dan kedua anak gadismu sebelum kota ini dihancurkan." Kemudian mereka mendorong Lot dan kedua anak gadisnya keluar dari kota Sodom. Di luar kota itu, mereka dilepaskan dengan perintah, "Larilah, selamatkanlah diri kalian, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di lembah. Larilah ke pegunungan. Nah, di sana kalian akan aman." Akhirnya Lot dan anak perempuannya, Lot istrinya dan anak perempuannya mereka berlari menuju ke sebuah kota kecil yang bernama Zoar ya. Kota tersebut terletak di sebelah selatan kota Sodom dan Gomora. Saat pagi, Lot dan sekeluarga tiba di Zoar. Lalu Tuhan menurunkan api dan belerang. Kota Sodom dan Gomora yang terletak di lembah Yordan yang indah dibakar dan dihanguskan oleh Allah. Nah, bunyi hujan dan belerang itu semakin bergemuruh ya. Istri Lot penasaran akan suara tersebut dan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi adik-adik? Istri Lot menjadi tiang garam. Tinggallah Lot beserta dengan kedua anak gadisnya. Pagi-pagi Abraham naik ke bukit dan dari sana dia tahu bahwa orang-orang Sodom telah dihukum oleh Tuhan karena tidak ada 10 orang benar pun di antara mereka. Nah adik-adik, Lause mau tanya, apakah sia-sia doa Abraham? Tidak ya adik-adik. Doa Abraham tidak sia-sia karena Tuhan mengingat Lot serta sudah menyelamatkan Lot beserta dengan kedua anaknya. Nah, setelah kita mendengar cerita hari ini, mari kita mengambil keputusan untuk melakukan yang benar dan terus berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya firman-Mu ya Bapa terus hidup di dalam hati kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan semakin dekat kepada Engkau dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami yakin ya Bapa Engkau mendengarkan
setiap doa orang yang benar. Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan ya Bapa untuk COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang angkat sakit penyakit ini dari seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberikan kesehatan kepada setiap kami ya Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita bertemu minggu depan di dalam ibadah online. Sampai jumpa.